Bab A Sense of Loneliness. Tidak biasa melihatmu begitu ceria. Biarkan aku memikirkannya. Elise berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu cepat coba tebak. Angela bersikeras. Setauku, kamu tidak pernah sebahagia ini sejak kembali dari dunia spiritual. Aku pikir hanya ada satu orang yang bisa membuat kamu merasa seperti itu. Apakah itu berita dari Dominic? Tanya Eliza sambil tersenyum. Apa? Ibu, bagaimana kamu mengetahuinya begitu cepat? Itu tidak menyenangkan. Kamu menggangguku. Keluh Angela sambil cemberut. Dia ingin memberi ibunya kejutan. Tapi dia tidak menyangka ibunya akan mengetahuinya secepat ini. Angela merasa kecerdasannya telah diremehkan. Tidak sulit untuk mengetahuinya. Angela, kamu tidak tahu bahwa sejak kamu kembali dari dunia spiritual, kamu hanya tersenyum ketika kita berbicara tentang Dominic. Tidak biasanya kamu tersenyum begitu cerah. Kata Eliza. Benarkah? Angela tersipu dan bertanya dengan ragu-ragu. Itu benar. Aku suka Dominic tertulis di seluruh wajahmu. Eliza menggodanya. Sebagai Ratu Elf, Eliza seharusnya melakukan segala cara untuk mencegah putrinya jatuh cinta pada manusia. Ini karena Ratu Elf dan Putri Peri harus tetap perawan. Jika tidak, kultivasi khusus mereka akan hilang, dan mereka tidak akan bisa mewarisi harta peri. Mereka juga tidak bisa mengambil peran sebagai Ratu Elf. Tapi Eliza tidak berniat menghentikan putrinya. Sebagai gantinya, dia mempertimbangkan untuk menjadi mak comblang bagi Angela dan Dominic. Identitasnya memiliki kekuatan untuk mengubah nasib para elf. Meskipun ras elf sekarang memiliki daya tarik yang kuat, mereka melakukannya dengan cukup baik. Para elf kadang-kadang mengirim air kehidupan dan wanita peri sebagai hadiah kepada kekuatan utama domain spiritual. Jika praktik ini terhenti suatu hari nanti, nasib baik para elf akan berakhir. Meskipun ras elf saat ini jauh lebih unggul dari generasi sebelumnya, Eliza masih tidak puas dengan situasi saat ini. Dia ingin menemukan dukungan yang kuat untuk ras elf. Bahkan jika dia tidak harus berurusan dengan berbagai kekuatan tingkat atas, dia masih memiliki status yang cukup dalam domain spiritual. Dominic adalah targetnya. Selanjutnya, ia menyukai Angela. Jika ia menyukai Angela, Eliza dengan senang hati akan setuju untuk menjadi pengikut Dominic demi seluruh ras elf. Menurutnya, Dominic adalah orang yang menakutkan yang memiliki kekuatan jiwa. Identitas aslinya pasti mengejutkan. Itu tidak benar. Ibu, kamu mengejakku. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Balas Angela marah. Baiklah. Aku hanya menggodamu. Bisa kamu beritahu berita apa yang Dominic kirim? Eliza mengubah topik pembicaraan. Saat menanyakan pertanyaan itu, wajah Angela berbinar sekali lagi. Ibu, Dominic mengatakan bahwa dia akan menghadiri upacara pengorbanan ras elf. Jawabnya riang. Benarkah? Dominic bilang dia akan datang. Eliza tertarik. Akan sangat fantastis jika dia bisa menghadiri upacara pengorbanan kali ini. Eliza percaya bahwa dengan identitasnya, dia akan dapat menghalangi semua kekuatan yang datang ke sini. Ketika itu terjadi, ras elf akan mencapai ketinggian baru. Iya nih. Dia bertanya di mana hutan peri berada. Dia sedang dalam perjalanan sekarang. Angela menanggapi dengan percaya diri. Saat Eliza mendengarnya, dia kembali mengerutkan kening. Kenapa Dominic menanyakan Angela tentang lokasi kita? Apa dia tidak tahu tempat tinggal kita? Itu sepertinya tidak mungkin. Dia berpikir. Meskipun ras elf saat ini tidak terlalu kuat, mereka terkenal. Bagaimana mungkin seorang bangsawan seperti Dominic tidak menyadari di mana para elf tinggal? Untuk saat ini, Eliza tidak dapat mengetahui poin utama dari situasi tersebut. Tapi itu tidak mempengaruhi suasana hatinya. Dia tidak memiliki keraguan tentang identitas Dominic atau kekuatan. Bagaimanapun, dia telah melawannya di dunia spiritual. Bahkan setelah menyerangnya dengan harta peri, panah itu tidak dapat menyakitinya. Ketika Dominic melepaskan raid-nya, Eliza harus mengalami krisis yang mengancam jiwa. Rohnya terlalu kuat. Bahkan dengan harta perinya, dia bisa membunuhnya seketika. Saat itu, Eliza menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Karena dia akan menghadiri upacara, dia sudah memiliki rencana di kepalanya. Itu adalah rencana yang dia susun sejak lama. Dia sama sekali belum memiliki kesempatan untuk melaksanakannya. Tapi Dominic sekarang telah disajikan kesempatan. Matanya kemudian mengungkapkan ekspresi kebencian serta niat membunuh yang kuat. Angela tidak pernah melihat ibunya seperti ini sebelumnya. Bunda, ada apa ya? Dia bertanya dengan takut. Perkataannya membuat Eliza kembali sadar. Oh, bukan apa-apa. Aku hanya memikirkan sesuatu yang terjadi sejak lama. Tanggapnya acuh tak acuh. Ibu, apa yang membuatmu terlihat begitu menakutkan? Angela bertanya,
khawatir. Kamu masih muda, Angela. Ada beberapa hal yang belum kamu pelajari. Bunda, aku sudah tidak muda lagi. Aku juga putri peri. Aku memenuhi syarat untuk mempelajari beberapa rahasia kita. Aku ingin tahu apa yang terjadi tadi yang membuatmu menunjukkan niat membunuh yang begitu kuat. Ucap Angela serius. Ibunya mengungkapkan niat membunuh yang begitu kuat ketika dia menyebutkan bahwa Dominic akan menghadiri upacara pengorbanan. Secara alami, dia berasumsi bahwa niat membunuh ibunya ada hubungannya dengan dia, jadi dia mengejar masalah ini dengan semangat. Meskipun dia tidak percaya Dominic dan ibunya berbagi kebencian yang mendalam, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Setelah itu, Eliza menatap putrinya. Dia beralasan bahwa jika dia menjalankan rencana itu, dia mungkin membutuhkan bantuan putrinya. Memberitahukannya sebelumnya bukanlah ide yang buruk. Karena itu, dia bertanya. Angela, apakah kamu ingat bencana besar yang menimpa ras elf? Puluhan ribu wanita elfish ditangkap dan kemudian dijual ke berbagai lokasi di seluruh domain spiritual. Hal itu menimbulkan kehebohan pada saat itu. Tentu saja aku ingat. Itulah penderitaan abadi ras elf. Ribuan demi ribuan rakyat kita dijual begitu saja oleh para bajingan itu, menjadi mainan para bajingan lain untuk disalahgunakan dan dipermalukan. Mata Angela memerah saat berbicara. Jelas, dia memikirkan para elf yang telah dijual. Dia masih kecil ketika bencana itu terjadi, tetapi dia menolak untuk melupakannya. Ini adalah rasa sakit yang harus dijalani para elf. Itu juga sumber kebencian mereka yang mendalam. Aku senang kamu ingat. Saat itu, kamu masih sangat muda. Aku berasumsi kamu sudah lupa. Eliza mengangguk. Bagaimana aku bisa? Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Ibu, kamu ratu elf yang luar biasa dan idolaku. Tanpamu, ras elf akan tetap hidup dalam keberadaan yang gelap dan suram, diperlakukan sebagai mangsa setiap saat. Kata Angela dengan wajah penuh kekaguman. Harapan hidup elf sangat berbeda dari manusia. Ketika mereka lahir, mereka menyerap energi spiritual jenis kayu untuk menyehatkan tubuh mereka. Pertumbuhan mereka lebih lambat, dan umur mereka sangat panjang. Meskipun Angela tampaknya berusia 20-an, dia sebenarnya berusia ratusan tahun. Tidak! Aku belum melakukannya dengan cukup baik karena ras elf masih harus membalas dendam. Jika kita tidak membalas dendam kita, ras elf tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Saat Eliza berbicara, matanya dipenuhi dengan kebencian, dan niat membunuhnya dipamerkan sekali lagi. Ketika Angela mendengarnya, dia mendapat pencerahan. Ibunya telah memikirkan balas dendam, itulah sebabnya dia menjadi sangat marah. Karena itu, dia mencoba membujuknya. Kamu tidak perlu terlalu menekan dirimu sendiri, ibu. Meskipun kamu ratu elf, balas dendam bukan hanya tanggung jawabmu. Ini adalah tanggung jawab seluruh ras elf. Kita harus bersatu untuk membalas dendam pada bajingan itu bersama-sama. Dulu ketika aku mengambil posisi ratu elf, aku bersumpah akan membalas dendam selama aku memerintah sebagai ratu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghadapi para tetua. Jawab Eliza. Tidak seharusnya kamu berkata seperti itu, ibu. Bahkan jika kamu tidak dapat membalas dendam, kamu masih ratu paling luar biasa dalam sejarah ras elf kami. Kami tidak akan berani meninggalkan hutan elf, apalagi berjalan terbuka di domain spiritual, jika bukan karena kamu. Kata Angela dengan tergesa-gesa. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Eliza tidak dapat membalas dendam, itu tidak akan berpengaruh pada kontribusinya pada ras elf, apalagi statusnya. Eliza menggelengkan kepalanya dan bertanya. Angela, jika ada kesempatan untuk membuat para bajingan itu membayar, apakah kamu bersedia melakukannya? Tentu saja aku akan melakukannya. Katakan saja apa yang kamu ingin aku lakukan, ibu. Aku akan melakukan apapun untuk membalaskan dendam rakyat kita. Jawabnya tanpa ragu. Ini adalah saat itu. Upacara pengorbanan adalah kesempatan terbaik kita untuk membalas dendam. Mata Eliza sedingin es. Apakah kamu akan meminta Dominic bantuan, ibu? Angela dapat menyimpulkan pemikiran ibunya. Iya nih. Dominic adalah orang yang aku lihat dengan kekuatan jiwa terkuat di antara generasi muda. Dia orang yang luar biasa. Karena dia akan berada di upacara pengorbanan, ini adalah kesempatan terbaik kita. Jika tidak, jika kita melewatkannya, itu akan menjadi waktu yang lama sebelum kita bisa membalas dendam. Musuh kita sangat kuat. Akan sangat sulit bagi kita untuk melakukannya sendirian. Eliza mengakuinya dengan anggukan. Kekuatan lain di domain spiritual memiliki hubungan yang baik dengan ras elf. Namun, untuk menjaga itu, para elf harus terus memberi mereka manfaat besar. Selanjutnya, kekuatan lain tidak akan pernah keluar dari jalan mereka untuk menghilangkan kekuatan lain demi ras elf, terutama karena tidak ada cukup manfaat di dalamnya untuk mereka. Untuk melakukan sesuatu yang penting, kekuatan besar domain spiritual harus mengadakan pertemuan dan menimbang pro dan kontra sebelum membuat keputusan. Rencananya tidak mungkin melewati pertemuan kecuali ada cukup manfaat untuk memikat mereka.
Bahkan para patriark tidak memiliki suara dalam masalah ini. Menyinggung ras bersayap demi ras elf, itu sama sekali tidak layak untuk mereka. The Winged Race bukanlah sekelompok orang yang bisa mereka ganggu. Hanya ada beberapa kekuatan besar di domain spiritual yang mampu memusnahkan ras bersayap. Tapi ibu, bahkan jika Dominic bisa melakukannya, apakah dia akan membantu kita? Lagi pula, kami belum lama saling mengenal dan hubungan kami tidak terlalu kuat. Angela mengungkapkan kekhawatirannya. Itu akan terserah padamu. Elaise tergagah. Terserah aku? Tidak mungkin. Aku tak bisa. Dominic tidak akan mungkin mendengarkanku. Aku tidak bisa melakukannya. Angela menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak memiliki keberanian untuk memintanya membantu ras elf. Ini bukan masalah pribadi. Sebaliknya, itu adalah masalah yang melibatkan kekuatan besar. Bahkan jika dia bersedia membantu mereka, apakah kekuatan besar yang mendukungnya akan menyetujui hal itu? Apakah hal ini berdampak pada hubungan Dominicus dengan dukungannya? Ini semua adalah masalah yang harus ditangani. Dengarkan aku, Angela. Aku sudah memperhatikan Dominic. Dia orang yang sangat antusias, terutama di sekitar teman-temannya. Dan dia sangat baik. Aku yakin kamu menyadarinya. Lebih jauh lagi, ia tidak memiliki kesombongan dan kesombongan yang menjadi ciri ahli waris kekuatan besar. Kita tidak bisa meminta bantuannya secara langsung. Tetapi jika dia tinggal di wilayah kita dan diserang oleh musuh, dan kediamannya juga diserang, berdasarkan karakternya, dia tidak akan hanya berpangku tangan. Tapi jika itu masalahnya, bukankah kita memanfaatkannya? Aku tidak ingin melakukan ini, Ibu. Angela cukup menentang rencana itu. Angela, kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membalas dendam. Siapa yang tahu berapa lama kita harus menunggu jika kita melewatkannya? Kita tinggal di daerah yang sama, dan mereka bajingan tidak akan membiarkan kita tumbuh. Bisakah kamu membayangkan begitu banyak elf yang disiksa mati dengan penyesalan? Elaise bertanya, suaranya kusyuk. Aku. Cukup lama Angela tergagap, tidak bisa berkata apapun. Dia hampir menangis karena gugup. Dia ingin membalas dendam rakyatnya, tapi dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Dominic. Sementara bertentangan, air mata mengalir di matanya. Elaise kemudian maju beberapa langkah dan mendekatinya. Dia mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya dan dengan lembut menghiburnya. Jadilah gadis yang baik. Dengarkan aku. Aku akan datang dengan rencana yang sulit. Aku jamin Dominic tidak akan pernah tahu, dan itu tidak akan berdampak pada hubunganmu dengannya. Ibu, Dominic adalah penyelamatku. Tanpa dia, nasibku akan sama dengan elf yang dijual. Jika kita melakukan ini, bukankah kita membalas kebaikannya dengan rasa tidak berterima kasih? Angela menangis. Menurutnya, memanfaatkan penyelamatnya akan membuatnya menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Tentu saja tidak. Jangan terlalu memikirkannya. Aku akan bertindak sesuai dan mengkonfirmasi bahwa bajingan itu tidak lebih dari semut baginya. Aku akan memastikan dia tidak terluka. Jika kekuatan besar di belakangnya tidak sekuat yang aku kira, kita bisa membatalkan rencananya. Elaise menatap Angela setelah selesai berbicara, menunggu tanggapannya. Angela pun bertekad untuk menolak. Tapi dia melihat sedikit permohonan di mata ibunya. Hal ini membuat jantungnya berdebar. Ibunya adalah Ratu Elf. Dia telah mengubah nasib ras elf dan membawa mereka keluar dari hutan elf, mencapai prestasi yang tak tertandingi hanya melalui kekuatannya sendiri. Pada saat itu, Ratu, yang benar-benar disembah oleh para elf, sebenarnya memiliki tatapan memohon di matanya. Angela mencoba untuk menolak rencana itu, namun ia berubah pikiran. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertanya, tanpa daya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Wajah Elaise berbinar senang saat mendengar respon Angela. Angela adalah komponen kunci dalam rencananya. Dia membutuhkan persetujuannya untuk memastikan bahwa rencana itu dilakukan dengan sempurna. Terima kasih, Angela. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Ibu. Aku bukan hanya elf, tapi juga putri peri. Ini adalah tanggung jawab aku untuk membantu orang-orang kita. Angela melanjutkan. Aku mengatakan itu atas nama puluhan ribu elf yang dijual sebagai barang dagangan. Menurut apa yang aku tahu, kurang dari 1% dari mereka selamat. Semua sisanya sudah mati. Mereka juga mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum kematian mereka. Mereka tewas dipenuhi dendam dan kebencian terhadap musuhnya. Bab, dihadapkan dengan tatapan memohon ibunya, Angela tidak punya pilihan selain setuju. Dia harus meminjam latar belakang Dominic yang kuat untuk membalas ras elf. Dia tidak ingin menggunakan penyelamatnya, Dominic, tapi dia tidak tahan dengan mata memohon ibunya. Angela menyadari bahwa ibunya, yang menurutnya maha kuasa, juga memiliki saat-saat kelemahan dan ketidakberdayaan. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Rencananya tidak rumit. Ketika Dominic tiba di rumah elf, Elaise akan mengatur agar dia tinggal sendirian,
ditemani oleh Angela. Kemudian, Eliza akan membawa beberapa orang untuk menarik ras bersayap mendekat. Kedua belah pihak kemudian akan memiliki pertempuran singkat tidak jauh dari kediaman Dominic. Begitu Dominic mendengar suara pertempuran, rasa ingin tahunya akan terusik. Kemudian, Angela akan menjelaskan kepadanya apa yang telah dilakukan ras bersayap. Mereka diam-diam menangkap elf wanita dan menjualnya ke berbagai tempat di domain spiritual dengan imbalan manfaat. Dalam satu insiden, mereka menjual beberapa puluh ribu elf wanita kepada para pedagang berhati hitam itu. Sementara Angela menjelaskannya kepadanya, dia juga akan menunjukkan kepadanya beberapa gambar. Mereka akan menunjukkan penyiksaan tidak manusiawi yang dialami oleh elf wanita setelah mereka dijual. Mereka bahkan tidak bisa bunuh diri. Mereka hanya bisa diam menahan rasa sakit dan penyiksaan yang tak ada habisnya sampai mereka mati. Praktis setiap mayat wanita peri penuh dengan bekas luka dan memar, dan mereka mati dengan mata terbuka lebar, penuh dendam. Eliza menduga bahwa Dominic karakter tidak akan memungkinkan dia untuk hanya berdiri dan menonton iseng. Jika dia masih tidak mau campur tangan, maka Eliza akan memimpin Winged Race kepadanya dan membiarkan mereka menyerangnya. Dengan cara ini, Dominic harus mengambil tindakan. Sebagai pewaris kekuatan super, ketika masalah datang mengetuk pintunya, dia tidak punya alasan untuk tahan dengan itu. Selama dia bergabung dalam pertarungan melawan Winged Race, rencananya akan berhasil. Eliza berspekulasi bahwa Dominic mungkin adalah penerus yang diam-diam dipelihara oleh kekuatan super di domain spiritual. Biasanya, penerus seperti itu menikmati status tinggi. Ada kemungkinan besar bahwa itu dia akan menjadi penguasa kekuatan di masa depan. Bahkan jika dia gagal melakukannya, dia setidaknya akan menjadi orang kedua atau ketiga mereka. Jika pertarungan itu untuk meningkat atau Dominic terluka, kekuatan di belakangnya mungkin sangat baik menghapus Winged Race dicocok kemarahan dan membuat mereka menghilang dari muka bumi. Ras elf kemudian bisa mempertimbangkan permusuhan mereka yang tidak dapat didamaikan dengan ras bersayap menetap, meskipun ras elf tidak menyerang mereka secara pribadi. Namun, selama ras bersayap menerima hukuman yang pantas mereka terima, para elf akan puas. Eliza tahu bahwa praktis tidak mungkin bagi ras elf untuk membalas dendam sendiri. Bahkan jika puluhan ribu tahun berlalu, tidak akan ada kesempatan seperti itu. Ras bersayap dan ras elf hidup bersama di selatan benua Panta. Jarak antara kedua balapan itu sangat dekat. Ras bersayap tidak bisa menyaksikan ras elf secara bertahap berkembang ke titik di mana mereka bisa mengancam mereka. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghentikan mereka di sepanjang jalan. Dengan cara ini, kemungkinan ras elf membalas dendam akan semakin rendah. Oleh karena itu, selama ras bersayap menerima hukuman yang pantas mereka terima, para elf tidak bersikeras membunuh mereka secara pribadi. Pasangan ibu dan anak itu terus membahas beberapa perincian agar tidak terbongkar oleh Dominic. Eliza tahu bahwa dia mungkin tidak meluangkan waktu untuk menganalisis situasi dengan kecerdasannya. Begitu dia kembali dan tenang, maka dia akan mengetahui bahwa ras elf telah menggunakannya. Eliza mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Dominic mengetahui kebenaran hanya untuk menghibur Angela. Saat ini, Eliza tidak peduli. Dia ingin menjodohkan Angela dan Dominic. Pada saat itu, dengan Dominic dan kekuatan di belakangnya sebagai pendukung mereka, bukankah mudah bagi mereka untuk melawan Winged Race? Namun, semuanya bertentangan dengan keinginannya. Dominic baru menghubungi Angela setelah beberapa tahun. Ia ternyata tidak menganggap Angela serius. Selalu cinta bertepuk sebelah tangan dari pihak Angela. Karena metode itu tidak berhasil, Eliza hanya bisa memanfaatkan Dominic, meskipun dia adalah penyelamat Angela dan itu tidak benar. Namun, ini terkait dengan perseteruan yang tak termaafkan dari seluruh ras elf. Tidak ada yang bisa Eliza lakukan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Paling buruk, mereka akan membuat kompensasi yang berlebihan untuk Dominic dan kekuatan di belakangnya. Pokoknya, dia tidak akan membiarkan Dominic menderita kerugian. Setelah pasangan ibu dan anak itu selesai berdiskusi, Eliza menjalankan bisnisnya. Upacara pengorbanan sekali dalam seabad ras elf sudah dekat. Sebagai ratu peri, dia kebanjiran. Apalagi acara sebesar itu perlu dipersiapkan dengan matang, tanpa kesalahan. Hari-hari berikutnya, Putri Angela yang lincah dan naif berangsur-angsur menjadi depresi. Senyum menularnya dari sebelumnya hilang. Dia sering mengerutkan kening dan duduk sendirian dengan linglung. Beberapa elf wanita yang akrab dengan Angela bertanya-tanya ada apa dengan putri mereka. Dari seluruh ras elf, hanya Eliza yang tahu bahwa Angela masih enggan menerima menggunakan penyelamatnya, Dominic, untuk melawan perjuangan mereka. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah mengatakan dan melakukan sesuai kebutuhan. Sisanya terserah Angela. Seiring berjalannya waktu, Eliza tidak bisa menyerah pada rencana itu. Jika dia bisa mengalahkan ras bersayap, maka dia akan melakukannya, bahkan jika dia, Ratu Peri, harus segera turun tahta dan menerima penghakiman. Ketika Eliza masih menjadi putri peri, dia secara pribadi telah mengalami penjualan puluhan ribu orangnya.
Pada saat itu, seorang elf perempuan hanyalah seorang budak, tanpa mengatakan siapa yang membeli dan menjualnya. Beberapa orang bahkan bosan dengan mereka dan menjualnya kembali dengan harga lebih rendah. Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap elf betina sebagai manusia. Banyak betina peri dijual beberapa kali sebelum mereka disiksa sampai mati. Saat itu, Eliza telah bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menggulingkan ras bersayap dan membuat mereka menderita selama hidupnya. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, itu akan sepadan. Namun, dia telah melayani sebagai ratu peri selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah memimpin para elf dalam mengubah nasib mereka diperlakukan sebagai mangsa, dia masih tidak dapat menemukan kesempatan untuk menghilangkan ras bersayap. Baru setelah Dominic muncul, dia akhirnya melihat secercah harapan. Itu sebabnya dia tidak berusaha memanfaatkannya. Waktu berlalu, satu hari pada satu waktu. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Bahkan dengan kecepatan Dominic yang bisa mengabaikan ruang, ia masih mampu mencapai domain spiritual. Ini menunjukkan seberapa jauh bumi dari domain spiritual. Unit pengukuran umum tidak bisa lagi digunakan untuk mengukur jarak antara kedua tempat ini. Dominic telah bergegas selama lebih dari setengah tahun dan merasa sedikit lelah. Rasa lelahnya bukan fisik tapi psikis. Dengan kekuatan Kaisar Prasurga, bahkan perjalanan 1000 atau 10.000 tahun tidak akan membuatnya lelah, apalagi perjalanan hanya setengah tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya dia tidak berbicara dengan siapapun begitu lama. Rasa kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya melandanya. Untuk memastikan kesejahteraan psikologisnya, ia memutuskan untuk berhenti dan menemukan planet atau benua dengan makhluk intelektual untuk beristirahat. Setidaknya ia bisa mencari teman bicara dan menghilangkan kebosanannya. Jarak antara Bima Sakti, di mana bumi berada, dan domain spiritual peradaban tingkat 9, tidak terbayangkan bagi orang biasa. Itu tidak dapat dihitung menggunakan unit pengukuran umum. Bahkan dengan kekuatan prasurga Kaisar Dominic, ia telah bepergian selama lebih dari setengah tahun, namun ia masih belum mencapai tujuannya. Ada peradaban yang tak terhitung jumlahnya yang terletak begitu jauh. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah peradaban inferior. Peradaban maju sangat langka. Dan mereka semua berada di level 7 atau 8. Hanya ada satu peradaban tingkat 9 di wilayah ini, dan itu adalah domain spiritual. Galaksi Vastar. Itu adalah peradaban level 4 yang terletak di tengah-tengah perjalanan Dominic ke domain spiritual. Karena Dominic tidak tahan kesepian tidak berbicara dengan siapapun selama setengah tahun, ia berhenti bergerak dan muncul di dekat galaksi Vastar. Ia menatap cahaya cemerlang di depannya. Merasakan hembusan napas makhluk hidup, ia bergegas masuk, siap berbicara dengan manusia atau makhluk cerdas lainnya. Setelah menahan diri selama lebih dari setengah tahun, dia hampir lupa bagaimana berbicara. Dia hanya hidup selama beberapa dekade. Jika dia tidak mendapatkan sistem, dia pasti sudah menjadi pria parubaya. Bumi tidak bisa dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti atau alam Stardom. Para tetua dari kekuatan-kekuatan besar di alam Stardom mungkin menghabiskan ratusan tahun di kultivasi terpencil untuk membuat terobosan ke alam yang lebih tinggi atau kultivasi teknik rahasia. Dan setiap kali Dominic menerobos, ia tinggal dalam pelatihan selama tidak lebih dari 3 hari. Secara alami, dia tidak terbiasa sendirian selama lebih dari setengah tahun, bahkan tanpa seseorang untuk diajak bicara. Jika makhluk hidup lainnya tahu bahwa itu Dominic telah menjadi pejuang kekaisaran dalam waktu kurang dari 100 tahun dan bahkan menjadi kaisar surga, reaksi mereka tidak dapat diprediksi. Mungkin tidak ada yang akan percaya. Lagi pula, itu terlalu konyol. Bahkan seorang pejuang Sage Realm harus kultivasi selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Belum lagi masih ada alam divine antara alam Sage dan alam kekaisaran. Bahkan jika Dwight, seorang pejuang tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengetahuinya, rahangnya akan jatuh karena terkejut. Setelah memasuki galaksi Vastar, Dominic tidak mengeksplorasi lebih dalam tetapi mendarat langsung di planet terdekat dengan kehidupan. Ia sangat membutuhkan teman bicara agar bisa menghilangkan kebosanannya. Pencelustar adalah planet dengan kehidupan yang Dominic mendarat di. Meskipun itu hanya sebuah planet di ujung peradaban level 4 di galaksi Vastar, itu masih jauh lebih besar dari bumi. Bahkan jika dibandingkan dengan matahari, itu tidak terlalu rendah. Pada saat itu, di jalan utama Pencelustar, 3 gerbong binatang dengan cepat maju. Di depan, belakang, dan di sekitar iring-iringan mobil 3 kereta, ada puluhan binatang buas yang mirip dengan sapi, dengan seorang pria menunggangi masing-masing. Semua pria ini mengenakan pakaian yang sama. Sudah jelas bahwa itu mereka ada di sana sebagai penjaga untuk melindungi orang-orang di dalam gerbong binatang. Setelah Dominic mendarat di Pencelustar, dia kebetulan melihat iring-iringan mobil. Setelah tidak berbicara selama setengah tahun, dia langsung bersemangat. Akhirnya, dia melihat orang yang masih hidup, jadi dia melompat ke depan iring-iringan mobil. Berhenti! Melihat seseorang menghalangi jalan, Kapten penjaga melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar gerbong di belakangnya berhenti.
Semua kereta binatang terparkir rapi di jalan lebar. Tatapan tajam kapten penjaga tertuju pada Dominic saat dia bertanya. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalan kami? Pada saat yang sama, dia menegang tubuhnya, siap menyerang kapan saja. Penjaga lainnya juga semakin menutup lingkaran mereka untuk melindungi ketiga gerbong. Para penjaga menunggu dengan sungguh-sungguh. Mereka melihat Dominic yang menghalangi jalan mereka. Sebagai penjaga berpengalaman, mereka secara naluriah merasa bahwa itu bukan hal yang baik untuk tiba-tiba diblokir. Dominic sangat senang mendengar suara kapten penjaga. Tidak ada yang berbicara dengannya dalam waktu yang lama. Jika dia melanjutkan perjalanannya yang sepi, dia merasa akan lupa cara berbicara. Dude, jangan salah paham. Aku hanya lewat dan ingin menumpang. Boleh aku? Dominic menjawab dengan penuh semangat. Ada hal penting yang harus kami selesaikan, jadi tidak nyaman bagi kami untuk membawamu. Maafkan kami. Jawab kapten penjaga sopan. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan bepergian sendirian di hutan belantara, lalu dia menemukan orang ini. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Banyak perampok mengintai di sekitar jalan utama ini. Namun seorang pemuda berani berjalan di sini? Aku bisa membayarmu. Tolong bawa aku dan carikan seseorang untuk aku ajak bicara. Lanjut Dominic. Setelah lebih dari setengah tahun, dia akhirnya menemukan manusia yang bisa berbicara. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Dengar, nak, bukannya kami tidak ingin membawamu. Hanya saja kita benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Nak, tolong minggir. Kapten penjaga tetap bergeming. Dia menduga bahwa itu beberapa bandit pasti telah mengirim pemuda ini untuk membuat mereka menurunkan kewaspadaan mereka. Begitu dia memasuki kelompok dan mengetahui tingkat kekuatan mereka, tidak akan lama sebelum para bandit akan berkerumun dan menjarah mereka dengan bersih. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Merasakan kewaspadaan yang kuat di mata sang kapten, Dominic berkata sambil tersenyum masam. Aku sungguh tidak bermaksud jahat. Apa aku terlihat seperti orang jahat? Dia mengerti mengapa mereka tidak ingin membawanya bersama mereka. Lagi pula, ini bukan bumi. Tidak ada sistem hukum yang lengkap untuk membatasi semua orang. Kemanapun Dominic pergi, apakah itu Bima Sakti atau alam Stardom, kekuatan, bukan hukum, adalah kuncinya. Selama kekuatan atau latar belakang seseorang cukup tangguh, seseorang dapat dengan santai membunuh makhluk yang lebih lemah tanpa menderita hukuman apapun. Tim penegak hukum biasanya hanya untuk pertunjukan. Tapi itu benar-benar berbeda di bumi. Terlepas dari apakah kamu kuat atau lemah, kamu akan menerima perlindungan hukum. Bahkan orang biasa tidak akan dibunuh tanpa alasan. Jika tidak, tim penegak hukum yang dikirim oleh pemerintah akan mengejar pelakunya. Dominic berpikir bahwa salah satu hal terbaik tentang bumi adalah sistem hukum. Lagi pula, dulu dia orang biasa. Tentu saja, dimanapun dia berada, ada kelas istimewa. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Namun, jika berada di bumi, akan mudah untuk menumpang. Tetapi jika itu adalah peradaban lain, itu tidak akan mungkin. Anak laki-laki, jangan berpura-pura menyedihkan. Apakah kamu pikir aku tidak tahu kamu bajingan? Kamu ingin menyelinap ke lingkaran dalam kita dan memastikan kekuatan kita, kemudian mengirim pesan kembali dan melihat apakah kamu dapat mengalahkan kami. Jika kamu tidak bisa, kamu akan menghubungi beberapa kelompok bandit lain dan memusnahkan kami. Biarkan aku memberitahu kamu, bahkan tidak bermimpi tentang hal itu. Aku tidak bisa membiarkan kamu masuk tim kami. Jika kelompokmu berani mendatangi kami, aku akan membuatmu membayar harga karena telah berani merampok kami. Kau tegur kapten penjaga dengan tegas. Ia tidak mau berpura-pura sopan lagi dengan bocah di depannya. Perjalanan mereka lebih penting. Tidak bijaksana membuang waktu di sini. Mendengar kata-kata bermusuhan dan melihat tatapan waspada di mata kapten, Dominic tahu mereka tidak akan membawanya bersama. Tapi dia tidak tertekan dengan itu. Karena ini adalah planet yang dihuni oleh manusia, bukankah mudah menemukan dua orang untuk diajak mengobrol dan menghilangkan kebosanannya? Karena kamu tidak mempercayaiku, maka aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi. Selamat tinggal. Dominic berbalik dan hendak pergi. Suara karismatik datang dari kereta binatang pertama. Kapten Hancho, apa yang terjadi di luar? Kenapa kamu berhenti? Pria yang baru saja berbicara dengan Dominic segera melompat dari binatang buasnya, pergi keluar kereta mewah, dan berkata dengan hormat. Nyonya, seseorang menghalangi kami. Aku menduga bahwa itu adalah perampok dikirim depan gengnya untuk mendapatkan kita untuk menurunkan penjaga kami. Kita bisa segera melanjutkan perjalanan. Apakah begitu? Nah, karena dia perampok, dia pasti datang untuk uang. Kalau begitu beri dia uang dan biarkan dia pergi. Aku percaya mereka tidak memilih untuk merosot menjadi perampok. Keadaan mereka memaksa mereka.
Siapa yang mau hidup di tepi bahaya jika mereka bisa menjalani kehidupan yang baik tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian? Iya dong, Nyonya. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kapten Hancho mundur dengan hormat. Lalu ia berjalan ke depan dan menatap Dominic yang hendak pergi. Nak, Nyonya aku baik dan murah hati. Dia mengasihanimu atas kehidupanmu yang keras. Berikut adalah sesuatu yang berharga kamu dapat memiliki. Ambil saja. Jangan ganggu kami lagi. Jika kita bertemu lagi, aku tidak akan sopan. Lalu ia melemparkan tas di Dominic. Dominic mengulurkan tangan dan menangkapnya. Tas itu cukup berat, dan ia tidak tahu apa isinya. Dia mundur ke samping sementara Kapten Hancho mengendarai binatang buasnya ke depan dan melihat kelompok itu lewat. Kapten Hancho terus mengawasi Dominic. Ketika kelompok itu jauh, dia melihat Dominic lebih dalam dan segera menyusul yang lain. Dominic berdiri di tempatnya, melihat ke arah iring-iringan mobil, dan membuka tas di tangannya. Sebuah sinar cahaya keemasan tumpah, dan mata Dominic melibar. Ini adalah emas? Ia mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas. Apakah ini emas batangan? Namun, ada perbedaan utama antara emas batangan ini dan yang ada di bumi. Di bumi, emas dibagi menjadi kelas kemurnian yang berbeda. Ketika tidak ada cahaya, jeruji itu tidak mungkin terlihat. Namun, emas batangan di tangan Dominic memancarkan cahaya keemasan. Bahkan bisa efektif sebagai senter di malam hari. Menarik! Menarik! Dominic tersenyum. Suara dari kereta mewah beberapa saat yang lalu tentu saja belum luput dari telinganya. Dominic adalah kaisar prasurga. Kekuatan jiwanya sudah lama mencapai level Half Emperor. Jika dia mau, dia bisa mendeteksi sedikit gemerisik rumput di planet ini. Tapi apa yang menarik minatnya adalah mereka jelas berpikir bahwa itu dia adalah seorang perampok. Namun, mereka masih memberinya begitu banyak uang. Bahkan jika Dominic tidak tahu tentang mata uang di planet ini, dia tahu bahwa emas batangan di tangannya sangat berharga. Setidaknya, itu berharga di planet ini. Dihadapkan dengan bandit, orang di kereta memberinya barang yang sangat berharga dan mengucapkan kata-kata baik itu. Siapa itu? Kemurahan hati seperti itu. Apakah itu suara seorang wanita? Jika seorang wanita bisa begitu besar hati, maka identitasnya mungkin tidak sederhana. Dominic menggoyangkan emas batangan di tangannya dan kemudian menyimpannya. Dia siap mengikutinya untuk melihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita dengan pikiran yang begitu terbuka. Akan sangat disayangkan jika tidak melihatnya. Bagaimanapun, dia harus menemukan seseorang untuk diajak bicara. Jadi wanita itu sepertinya pilihan terbaiknya. Saat dia berjalan, dia menyalakan komunikatornya. Ada ratusan pesan di atasnya yang mengejutkannya. Ia memeriksanya satu persatu. Kebanyakan dari mereka berasal dari Wenat dan yang lainnya, dan beberapa berasal dari Angela. Hanya dengan bantuan sistem dia bisa mendapatkan informasi dari seluruh alam semesta. Apakah itu pesan dari Wenat atau peri putri Angela? Ia bisa menerima mereka semua. Selain itu, sistem mengirimkan balasannya ke tujuan dalam waktu singkat. Ini adalah keuntungan sistem. Ini bekerja di luar logika. Sama seperti bagaimana kekuatan Dominic telah meningkat. Bagaimana sistem membantunya menjadi kaisar prasurga hanya dalam beberapa lusin tahun? Dia tidak bisa mengerti. Meskipun dia adalah pemilik sistem, dia juga bingung. Dia hanya tahu bahwa itu berasal dari peninggalan peradaban dewa. Adapun di mana peninggalan peradaban dewa berada, tidak ada yang tahu. Dominic, yang tinggal di ruang waktu lain, juga kebetulan di atasnya secara tidak sengaja. Pada saat dia mencari relik itu benar-benar menghilang. Seolah-olah itu muncul begitu saja. Wenar dan yang lainnya mengirimkan pesan keprihatinan serta salam. Misalnya, apakah dia sudah tiba? Apakah dia dalam bahaya? Apakah dia sudah terbiasa? Dan lain-lain. Dominic membalas mereka satu persatu. Jangan khawatir, semuanya. Aku baik-baik saja. Aku belum mencapai domain spiritual, tapi aku hampir sampai. Aku sedang memeriksa sebuah tempat. Di masa depan, ketika semua orang mencapai alam abadi, dia akan membawa mereka ke sini untuk tur. Setelah membalas Wenat dan yang lainnya, ia melihat pesan Angela. Dia juga bertanya tentang kapan dia akan tiba di hutan elf. Setelah dia tiba, dia harus menghubunginya, dan dia akan membawanya berjalan-jalan di hutan elf. Hutan elf adalah salah satu tempat paling indah di benua Panta. Karena benua itu termasuk elemen kayu, benua itu penuh dengan energi spiritual elemen kayu, sehingga vegetasi di sana tumbuh dengan sangat baik. Itu 10 kali lebih tebal daripada di tempat lain. Setelah membalas semua pesan, Dominic menyalakan sistem. Konstitusi, alam kaisar kuno level 10 juta poin super kaya untuk menerobos. Vitalitas, Half Emperor level 1 juta poin super kaya untuk naik level. Efektivitas tempur, kaisar prasurga. Poin super kaya, 2,868,524.
Teknik khusus, teknik cloning tingkat 6. Dominic puas dengan peningkatan poin super kayanya. Mereka telah meningkat menjadi lebih dari 2 juta dalam setengah tahun, hampir mencapai 3 juta. Meskipun tidak secepat sebelumnya, kesempatan dari saat itu adalah yang langka. Sekarang perdamaian telah kembali di Amberwell, Dominic merasa puas bahwa poinnya bisa naik sebanyak yang mereka miliki. Menurut kecepatan ini, hanya butuh 2 hingga 3 tahun untuk mencapai 10 juta. Setelah konstitusinya menembus tingkat surga Kaisar Realm 1, dia akan menggabungkannya dengan 81 klonnya dari teknik cloningnya. Harnam Pro Darren, yang disebutkan Dwight, kemudian tidak perlu khawatir. Ketika itu terjadi, Darren tidak akan bisa lagi melawannya tetapi malah akan hancur total. Dominic memikirkannya. Sudah lebih dari setengah tahun. Haruskah dia pergi ke dunia spiritual untuk melihat Lori dan Lacey? Mereka berdua bekerja keras untuk mendapatkan poin super kaya untuknya, dan sebagai master yang bertanggung jawab, dia harus mendorong mereka. Selain itu, karena dia akan pergi ke domain spiritual, dia merasa bahwa itu dia harus bertemu keduanya secara pribadi. Lagi pula, mereka sangat membantunya. Dominic memperlakukan orang-orang yang setia kepadanya dengan baik. Dominic menemukan tempat yang relatif tidak mencolok di hutan sebelah jalan resmi, mendirikan sebuah lapangan untuk menyembunyikan tubuhnya, dan kemudian memasuki dunia spiritual melalui sistem. Bahkan, karena tubuh fisik Dominic berada di Ancient Emperor Realm level 10, tidak ada yang bisa menyebabkan kerusakan pada tubuhnya di penculus star dari level 4 Civilization di Vastar Galaxy, bahkan jika tubuhnya ditemukan tanpa perlindungan dari field. Bahkan petarung tingkat atas di galaksi Vastar tidak dapat melakukan apapun pada tubuh fisiknya. Petarung terkuat di peradaban tingkat 4 ini hanyalah di alam abadi dan bahkan belum mencapai alam Sage. Bagaimana dia bisa membahayakan tubuh fisik petarung kekaisaran? Mereka berada di level yang sangat berbeda. Seorang pejuang realm abadi menyerang tubuh fisik seorang pejuang imperial bahkan tidak bisa digambarkan sebagai telur naik melawan batu. Sama seperti memotong benda supralaw dengan selembar kertas, tidak peduli apa yang dilakukan pejuang alam abadi, dia bahkan tidak akan bisa menggores kulit pejuang alam kekaisaran. Alasan mengapa Dominic mendirikan lapangan adalah karena dia tidak ingin ketahuan. Di pavilion harta Amberwell di dunia spiritual, Dominic, Lori, dan Lacey sedang duduk bersama. Karena pembunuhan Dominic terhadap Corey dan Lillian telah meningkat, semua orang di Amberwell tahu bahwa bos di belakang pavilion harta karun adalah seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Tentu saja, tidak ada yang berani mencari kesalahan dengan pavilion harta karun. Jadi, tidak ada masalah yang perlu dia tangani. Lori, Lacey, selain melihat hal-hal apa yang kamu butuhkan, aku memasuki dunia spiritual untuk meminta pendapatmu tentang satu hal. Dominic menyesap teh dan berkata dengan santai. Silakan lanjutkan, Tuan Louis. Lori dan Lacey menjawab bersamaan. Dominic meletakkan cangkir teh di tangannya, memandang mereka, dan berkata dengan serius. Kamu telah lama mengikuti aku dan telah banyak membantu aku dan menyelesaikan banyak masalah. Sejujurnya, aku sangat menghargai kalian berdua. Dia berarti apa yang dia katakan. Mereka memang sudah banyak membantunya. Tanpa bantuan kedua orang ini, Dominic mungkin tidak akan mencapai kekuatannya saat ini. Dan dia adalah orang yang akan membalas bantuan orang lain. Dia tidak akan memperlakukan siapapun yang membantunya dengan lusuh. Tuan Louis, tolong jangan katakan itu. Aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Jika bukan karena kamu, aku masih akan mencari nafkah di Sun City kecil dan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat dunia dan menyadari nilai aku sendiri. Seharusnya aku yang bilang makasih. Lori buru-buru berdiri. Lacey menindaklanjuti dengan berkata. Lori benar. Tuan Louis, Andalah yang membawa kami keluar dan mari kita lihat keagungan dan kemakmuran dari 8 ibu kota dunia spiritual dan memberi kami kesempatan untuk menyadari nilai kami. Seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Baiklah, baiklah. Duduklah. Dominic memberi syarat agar mereka duduk. Lori dan Lacey saling melirik dan perlahan duduk. Mereka secara naluriah merasa ada yang tidak beres dengan tuan mereka hari ini. Dominic tidak pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Dalam hati mereka, bahwa mereka dapat mengikuti Dominic jelas merupakan berkat terbesar dalam hidup mereka. Tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk mendekati sosok yang berani melawan dua keluarga tingkat atas keluarga Ortiz dan Kent dan membunuh keturunan lineal mereka sambil bisa keluar tanpa cedera. Pada saat ini, Dominic berbicara lagi. Seperti yang kamu ketahui, bagaimanapun juga dunia spiritual adalah dunia virtual. Ini hanya tempat bagi orang untuk mengasah kekuatan jiwa mereka. Setelah selesai menangani masalah di sini, aku akan mengembalikan fokusku ke dunia nyata. Pada saat itu, kamu akan memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah terus bekerja untuk aku di dunia nyata. Pilihan kedua adalah bahwa itu aku akan memberi kamu sumber daya dan manfaat yang cukup. Maka kamu dapat kembali ke keluarga kamu sendiri atau mengembangkan kekuatan kamu sendiri. Itu akan terserah kamu. Dominic mengatakan kepada mereka pikiran batinnya.
Masalah di domain spiritual yang Dominic bicarakan khawatir meningkatkan konstitusi dan vitalitasnya ke Half Emperor Realm level ke-10. Pada saat itu, dia akan bisa meninggalkan dunia spiritual. Menurut perhitungannya, dia masih kekurangan lebih dari 20 juta poin superkaya. Berdasarkan tingkat pertumbuhan poin superkaya saat ini, dia mungkin mencapai tujuan dalam 4 atau 5 tahun jika semuanya berjalan dengan baik, atau dalam 7 atau 8 tahun jika ada beberapa peristiwa tak terduga yang muncul di sepanjang jalan. Lagi pula dia tidak akan lebih dari 10 tahun. 10 tahun adalah waktu yang lama bagi penduduk bumi. Namun, itu akan berkedip untuk makhluk domain spiritual. Lagi pula, rentang hidup makhluk-makhluk di sana benar-benar cukup panjang. Orang-orang di alam abadi bisa hidup untuk suatu zaman. Bahkan mereka yang tidak mencapai alam itu bisa dengan mudah hidup selama beberapa ribu tahun. Tuan Louis, kami memilih untuk mengikutimu, kata Lori dan Lacey hampir bersamaan tanpa berpikir. Kamu tidak perlu membalasku begitu cepat. Masalah di dunia spiritual sudah cukup untuk membuat kamu sibuk selama beberapa tahun lagi. Kamu dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya selama periode ini dan memberi aku balasan ketika saatnya tiba. Kamu berdua telah mengikuti aku untuk waktu yang lama dan memahami karakter aku. Tidak peduli apa pilihan yang kamu buat pada akhirnya, aku akan sepenuhnya mendukung kamu. Aku tidak akan pernah memperlakukan kamu lusuh. Dan kamu bisa datang kepada aku setiap saat ketika kamu memiliki kesulitan di masa depan. Dominic menambahkan. Terima kasih, Tuan Louis. Terima kasih, Tuan Louis. Keduanya berdiri lagi, membungkuk padanya, dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hati mereka. Seperti yang Dominic katakan, mereka mengerti karakter tuannya. Bahkan jika mereka memilih untuk pergi pada akhirnya, Dominic akan melakukan apa yang dia janjikan dan tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka sudah membuat keputusan dalam pikiran mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka tidak akan pernah memilih untuk meninggalkan Dominic kecuali dia tidak membutuhkannya lagi. Baiklah, memang itu tujuanku datang kemari. Aku masih membutuhkan kamu untuk mengumpulkan lebih banyak harta bagi aku di dunia spiritual. Aku mungkin akan semakin jarang datang ke sini di masa depan, jadi aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Jangan khawatir, Tuan Louis. Kami akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan tugas. Janji Lori. Tuan Louis, kamu bisa fokus pada urusanmu. Kami bisa mengelola tempat ini dengan baik. Kami berjanji padamu bahwa kami tidak akan mengecewakanmu. Tambah Lacey. Namun nyatanya, mereka berdua bingung. Mengapa Tuan Louis selalu membeli begitu banyak harta? Benarkah hanya karena dia suka mengoleksinya? Dia menghabiskan beberapa ribu triliun void coin hanya untuk bersenang-senang? Memang benar bahwa orang biasa tidak dapat memahami apa yang terjadi di kepala orang besar. Di mata Lori dan Lacey, tidak peduli seberapa kaya seseorang, dia tidak boleh menghambur-hamburkan uangnya seperti ini. Jujur saja, tak satu pun dari mereka percaya bahwa Dominic adalah sampah. Menurut pemahaman mereka tentang dia bukan orang yang tidak masuk akal. Dia pasti memiliki niatnya untuk melakukan apa yang dia lakukan, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Oke, aku akan pergi. Aku akan memberikan nomor komunikator aku. Jika kamu benar-benar memiliki sesuatu yang tidak dapat kamu tangani, cukup kirim pesan kembali ke keluarga dan minta mereka untuk memberitahu aku di dunia nyata. Dominic mengatakan itu karena titik pendaratan Lori dan Lacey tidak di Amberwell, dan mereka tidak bisa kembali ke dunia nyata dari sini. Ini adalah satu-satunya cara mereka bisa memberitahunya. Ya, Tuan Louis. Jawab keduanya secara bersamaan. Kemudian, Dominic meninggalkan mereka nomor komunikatornya dan pergi dari dunia roh. Dia memperkirakan bahwa dia tidak akan sering datang ke sini di masa depan. Dia berpikir kembali ke waktu ketika dia baru saja memasuki dunia spiritual dan hanya di alam pra-divine. Tapi dia sekarang telah melampaui alam divine dan mencapai alam kaisar prasurga. Dia hanya memiliki setengah alam untuk pergi sebelum dia melangkah ke alam kaisar surga, maka dia akan menjadi salah satu petarung puncak di domain spiritual. Menyebut tingkat kemajuan seperti itu cepat memang meremehkan. Di pencu star dari peradaban tingkat 4 di galaksi Vastar, 3 gerbong binatang mewah melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Puluhan penjaga mengepung gerbong binatang, melindungi orang-orang di dalamnya. Tepat saat rombongan itu mencapai jalan berbahaya yang dikelilingi pegunungan. Tiba-tiba, whoosh, whoosh, whoosh. Panah yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah mereka dari segala arah, dan mereka begitu padat sehingga mereka hampir menghapus langit. Para penyerang bertujuan untuk membunuh target mereka. Penjaga terkemuka, Kapten Hancho, adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berteriak. Serangan musuh! Siapkan lapangan, lindungi nyonya! Namun serangan diam-diam yang tiba-tiba itu tidak menyebabkan siapapun panik. Mendengar ini, puluhan penjaga di sekitar segera melompat turun dari Exarch Beast yang mereka naiki dan mendirikan lapangan dengan tertib. Kemudian penghalang cahaya muncul yang menutupi semua orang mereka.
Pada saat itu, anak panah tiba. Klang! 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 Panah yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang cahaya, membuat suara yang menusuk telinga. Untungnya, penghalang cahaya yang dibentuk oleh lapangan itu cukup kokoh. Meskipun terkena puluhan ribu anak panah, itu tidak melemah. Jelas bahwa kedua belah pihak telah datang dengan persiapan. Melihat panah terus-menerus yang datang dari luar penghalang cahaya, Kapten Hancho mengerutkan kening dalam-dalam. Yang lain juga menatap keluar dengan ekspresi serius. Meskipun panah biasa ini tidak cukup kuat untuk menerobos lapangan mereka semua tahu bahwa serangan itu tidak akan sederhana. Ketika mereka menerima misi pengawalan ini, mereka mengerti apa yang diperlukan. Namun, itu aneh bahwa dengan keributan yang datang dari luar, tidak ada suara gugup atau pertanyaan yang datang dari gerbong mewah. Jelas, orang-orang di dalamnya telah melalui banyak hal dan tidak ingin mengganggu para penjaga. Pada saat ini, klang! Suara yang jauh lebih keras dari apa yang bisa dibuat oleh panah biasa terdengar oleh semua orang. Semua orang menelusuri asal suara dan melihat ada retakan samar di penghalang cahaya. Kapten Hancho khawatir. Sial! Semuanya, hati-hati! Ini adalah Spirit Breaking Arrow. Pertahankan hasil lapangan dengan sekuat tenaga, dan jangan biarkan musuh menerobosnya. Mendengar ini, puluhan penjaga tegang dan mulai berusaha sekuat tenaga. Setelah itu, Kapten Hancho juga bergabung untuk menjaga stabilitas lapangan. Dengan partisipasi Kapten Hancho, pejuang terkuat di antara mereka, kemampuan pertahanan penghalang cahaya semakin kuat sekali lagi, dan retakan samar langsung diperbaiki. Semua orang menghela napas lega. Apakah mereka bisa tetap aman begitu saja? Tentu saja tidak. Spirit Breaking Arrows dicampur dengan panah biasa satu demi satu dan terus-menerus menabrak penghalang cahaya. Klang! 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 Suara tabrakan yang dibuat oleh Spirit Breaking Arrows dan panah biasa bercampur menjadi satu. Tetapi kemampuan pertahanan lapangan ternyata telah ditingkatkan dengan partisipasi Kapten Hancho. Spirit Breaking Arrow yang baru saja menyebabkan retakan samar di penghalang cahaya tampaknya tidak berguna dan tidak berbeda dari panah biasa sekarang. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Tentu saja tidak. Serangan terus-menerus dari Spirit Breaking Arrows telah memberikan tekanan besar pada para penjaga yang mempertahankan lapangan. Lapangan defensif ini membutuhkan banyak upaya untuk mempertahankan. Setelah semua orang kelelahan, penghalang cahaya defensif yang dibentuk oleh lapangan akan hilang. Dan pada saat itu, bagaimana bisa puluhan penjaga melawan musuh jika mereka tidak memiliki kekuatan yang tersisa? Sebagai pemimpin misi pengawalan ini, Kapten Hancho dengan cepat menyimpulkan skema musuh mereka. Pihak lain ingin menggunakan Spirit Breaking Arrows untuk menghabiskan kekuatan fisik mereka. Kemudian ketika mereka kelelahan, pihak lain akan dapat dengan mudah memenangkan pertempuran ini yang seharusnya mengambil banyak nyawa. Hai MPH! Semburan cahaya dingin melintas di mata Kapten Hancho. Betapa borosnya! Spirit Breaking Arrows adalah senjata yang sangat berharga. Masing-masing sangat berharga. Selanjutnya, mereka sekali pakai. Dalam waktu sesingkat itu, beberapa ratus dari mereka pasti telah digunakan. Sepertinya musuh kita telah membayar mahal dan tidak memberi kita kelonggaran. Pencuri tidak mampu menggunakan Spirit Breaking Arrows. Dengan demikian, identitas musuh kita kali ini jelas tidak biasa. Kapten Hancho menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan hal-hal terus seperti ini. Para penjaga sudah menggunakan 1/10 dari kekuatan fisik mereka untuk mempertahankan lapangan untuk waktu yang singkat. Jika mereka terus mempertahankannya, tidak akan lama sebelum menghilang dengan sendirinya. Pada saat itu, mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung sampai mati dan hanya bisa dibantai oleh musuh mereka. Semuanya, dengarkan aku. Musuh kita kali ini tidak biasa. Mereka berbeda dari musuh yang kita temui sebelumnya. Mereka tidak mengeluarkan biaya. Seperti yang kamu lihat, beberapa ratus Spirit Breaking Arrows telah ditembakkan oleh mereka. Aku punya perasaan bahwa mereka tidak akan berhenti. Tujuan mereka adalah menggunakan Spirit Breaking Arrows ini untuk melelahkan kita. Dan ketika kita kelelahan, kita hanya bisa menunggu mereka membantai kita. Kata Kapten Hancho keras. Mendengar ini, semua penjaga menjadi tegang. Jika apa yang dikatakan Kapten Hong benar, situasinya akan sangat buruk. Kapten Hancho, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Satu-satunya cara sekarang adalah menonaktifkan lapangan dan melawan musuh sampai mati. Hanya dengan begitu akan ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Jawab Kapten Hancho. Tapi kita tidak tahu kemampuan tempur spesifik musuh. Bukankah lebih berbahaya mengambil risiko keluar? Karena musuh tidak mengeluarkan biaya dan menggunakan Spirit Breaking Arrows untuk menghabiskan kekuatan fisik kita, mereka pasti takut menghadapi kita secara langsung. Itu sebabnya mereka datang dengan rencana seperti itu. Kita tidak bisa tinggal di sini dan hanya menunggu kematian. Ketika kekuatan kami habis, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka sampai mati. Jelas Kapten Hancho keras. Klang!
Klang! Klang! Sementara mereka yang berada di lapangan sedang mendiskusikan tindakan balasan, panah terus menyerang penghalang cahaya di luar. Spirit Breaking Arrows tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Aku pikir kita harus tetap diam. Aku tidak percaya bahwa itu musuh kita memiliki begitu banyak Spirit Breaking Arrows. Hampir 1.000 dari mereka sudah ditembak. Selama mereka kehabisan Spirit Breaking Arrows, panah biasa tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada lapangan kita, juga tidak akan menghabiskan kekuatan kita. Wakil Kapten Regu Penjaga mengusulkan pandangan balik. Ini adalah masalah hidup. Tidak ada yang mau memperlakukannya semena-mena. Selama mereka bisa bertahan sampai musuh kehabisan Spirit Breaking Arrows, mereka bisa bergantian mengembalikan kekuatan fisik mereka dan mempertahankan lapangan. Tanpa memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa, tidak mungkin bagi seseorang untuk menembus lapangan pertahanan. Di antara puluhan penjaga, beberapa mendukung Kapten Hancho, sementara yang lain mendukung Wakil Kapten. Semuanya memiliki pandangan dan alasan masing-masing. Bagaimanapun, kepribadian setiap orang berbeda. Beberapa radikal, sementara beberapa konservatif. Untuk sesaat, Kapten Hancho tidak bisa membuat keputusan. Meskipun dia adalah kapten penjaga, dia tidak dapat memutuskan hidup dan mati yang lain. Jika dia membuat pilihan yang salah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda dan kami tidak dapat mencapai konsensus, kami hanya dapat mencari pendapat Nyonya. Kami akan mematuhi keputusannya, kata Kapten Hancho. Setuju. Setuju. Baik oleh saya. Puluhan penjaga itu angkat bicara satu demi satu. Bahkan jika penjaga bisa mencapai konsensus, mereka masih perlu mendapatkan persetujuan Nyonya sebelum melaksanakannya. Bagaimanapun, mereka semua milik Nyonya di kereta binatang. Dominic kembali ke dunia nyata. Di pencu star dari peradaban level 4 di tepi galaksi Vastar. Dominic dengan santai menyingkirkan lapangan yang telah ia dirikan, berdiri, dan mulai mengejar konvoi yang ia temui sebelumnya. Dia sangat penasaran dengan identitas wanita di dalam kereta binatang. Dia berpikiran terbuka dan tidak bersikap arogan dan merendahkan seperti kebanyakan bangsawan. Selain itu, dia merenungkan kekhawatiran pencuri dan berpikir bahwa hidup mereka sulit dan bahwa mereka hanya mencuri karena mereka tidak punya pilihan lain. Dominic berpikir bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang wanita itu lakukan. Menurutnya, ini tampak seperti bertindak lebih suci darimu. Namun, Dominic adalah orang yang membuat perbedaan yang jelas antara kebaikan dan permusuhan. Jika dia berhutang budi pada seseorang, dia akan membalasnya. Dan jika dia ingin membalas dendam, dia akan melakukannya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke domain spiritual, jadi dia berencana untuk mengejar konvoi dan bertemu wanita itu. Dilihat dari tingkat kewaspadaan kelompok ini, aku khawatir perjalanan mereka mungkin tidak damai. Jika mereka mendapat masalah, aku akan membantu mereka. Sejak aku bertemu mereka, kita memiliki takdir bersama. Dominic semakin kuat dan kuat, ia mulai percaya pada takdir. Dia seharusnya tidak pernah memiliki hubungan dengan makhluk hidup di planet ini. Namun, dia tiba-tiba tidak tahan dengan kesepian bepergian sendirian entah bagaimana, jadi dia berhenti dan datang ke sini. Mungkin ini adalah pengaturan takdir. Di medan perang, setelah Kapten Hancho mendapat persetujuan semua orang, dia akan mencari pendapat Nyonya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kereta binatang mewah. Kapten Hancho, lakukan apa yang kamu putuskan. Kamu benar. Orang-orang ini dipersiapkan dengan baik. Mereka tidak sesederhana pencuri biasa. Jika kita terus menggunakan semua kekuatan kita, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Kami belum menggunakan terlalu banyak saat ini, jadi pilihan terbaik adalah melawannya. Jika kita melakukannya, mungkin ada kesempatan tipis untuk bertahan hidup. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, maka kamu dapat menjalankan untuk hidup kamu. Target mereka pasti aku. Selama aku tinggal di sini, mereka tidak akan mengejarmu. Jelas, wanita di kereta binatang mewah sudah menebak identitas musuh mereka. Nyonya, jangan khawatir. Kami pasti akan membawamu sampai tujuan dengan selamat. Kapten Hancho berjanji padanya. Sayangnya, ini semua kesalahan kita. Banyak orang meninggal di sepanjang jalan. Sungguh aku tidak ingin hal itu terjadi. Sebuah desahan datang dari dalam kereta binatang mewah. Nyonya, sudah menjadi tugas kami untuk melindungi kamu dan Tuan Muda. Bahkan jika kita semua harus bertarung sampai mati, kami akan memastikan keselamatan kalian berdua. Terima kasih semuanya. Aku sangat menghargaimu. Jika Agustus dan aku bisa tiba dengan selamat, kami tidak akan memperlakukan siapapun yang telah membantu kami dengan lusuh. Kami berjanji bahwa itu kamu akan dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir selama sisa hidup kamu. Selain itu, kamu tidak perlu melakukan misi apapun lagi. Bahkan jika kamu mati di sini, 3 generasi keturunan kamu akan mendapat manfaat dari upaya kamu. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Tuan Muda. Kapten Hancho mengucapkan terima kasihnya dengan penuh semangat. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih,
Tuan Muda. Penjaga lainnya juga menjadi bersemangat. Mereka tidak pernah meragukan keandalan kata-kata Nyonya karena dia tidak pernah mengingkari janjinya sebelumnya. Jika mereka bisa mengantar Nyonya dan Tuan Muda ke tempat tujuan mereka, bisa dibayangkan bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang uang, kecantikan, atau sumber daya di masa depan. Kekayaan yang akan mereka dapatkan akan jauh lebih banyak dari apa yang bisa mereka belanjakan. Yang terpenting, mereka akan mendapatkan kebebasan. Seperti kata pepatah. Penghargaan yang murah hati membangkitkan seseorang untuk kepahlawanan. Dirangsang oleh kata-kata Nyonya, semua penjaga bersemangat tinggi seolah-olah mereka telah meminum obat perangsang. Aku akan melindungimu dari apapun, ucap Sofia lembut. Mereka bersumpah akan mengantarkan Nyonya dan Tuan Muda sampai tujuan dengan selamat. Kemudian mereka bisa menetap dan menikmati hidup. Semuanya. Kamu dengar apa yang Nyonya katakan? Kamu tidak meragukannya, kan? Kapten Hancho bertanya dengan keras. Tidak, kami tidak. Semua penjaga berkor. Apakah kamu menginginkan kebebasan, kemuliaan, dan kekayaan? Ya. Apa kamu ingin mansion? Ya. Apakah kamu ingin beberapa wanita cantik untuk menjaga tempat tidurmu tetap hangat? Ya. Kalau begitu ayo kita bunuh musuh. Kirim semua bajingan yang berani menghentikan kita dari menikmati kemuliaan dan kekayaan ke neraka. Bunuh! Bunuh mereka! Rentetan pertanyaan dari Kapten Hancho sepenuhnya menyulut emosi semua penjaga. Momentum mencapai puncaknya. Semuanya tampaknya berada di amfetamin. Seorang pria mati untuk uang, dan burung untuk makanan. Janji Nyonya adalah motivasi yang dibutuhkan setiap orang untuk bertarung dengan hidup mereka. Kemudian Kapten Hancho mulai membuat pengaturan. Setelah aku menghitung mundur dari 3 sampai 1 nanti, singkirkan lapangan itu bersama-sama, lalu ragu pertama akan tinggal bersama kita untuk melindungi Nyonya, dan sisanya semua akan bergegas keluar untuk menghancurkan musuh di kejauhan. Kemenangan akan menjadi milik kita, kemuliaan dan kekayaan akan menjadi milik kita. Mereka yang berani menghentikan kita akan mati. Kapten Hancho adalah orang terkuat di antara para penjaga, jadi dia harus tetap tinggal untuk melindungi Nyonya. Bagaimanapun, keselamatannya adalah hal yang paling penting. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan jika mereka memusnahkan semua musuh mereka, semua upaya mereka akan sia-sia. Jika mereka gagal dalam misi ini, maka apa yang menanti mereka mungkin bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang tergoda ketika Nyonya mengatakan bahwa mereka bisa lari menyelamatkan diri jika mereka bukan tandingan musuh mereka. Saat mereka menerima misi ini, mereka tahu bahwa itu mereka akan mati dalam misi ini atau menyelesaikan pengawalan dengan sukses. Setelah itu, mereka dapat memperoleh kembali kebebasan mereka dan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir selama sisa hidup mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka diserang. Pada awalnya, ada beberapa ratus orang di tim. Namun, banyak dari mereka tewas dalam serangkaian serangan diam-diam. Pada akhirnya, hanya beberapa lusin pria di sini yang tersisa. Tentu saja, orang-orang yang selamat adalah anggota tim penjaga yang paling elit. Masing-masing dari mereka akan dapat menemukan kakinya di luar. Bersiap-siap! 3, 2, 1, bunuh! Bunuh! Beberapa lusin penjaga bermata merah itu seperti binatang buas yang tak kenal takut. Saat ketika lapangan dipindahkan, kecuali Kapten Hancho dan regu pertama, orang-orang lainnya berpencar dan bergegas menuju musuh-musuh mereka di kejauhan sambil berjongkok dekat dengan tanah. Mereka yang telah dipilih untuk melaksanakan misi pengawalan ini semua krim dari tanaman. Masing-masing dari mereka kuat. Selain itu, mereka tidak takut menghadapi kematian. Musuh mereka yang bersembunyi di kegelapan merasakan hawa dingin berputar di tulang punggung mereka. Para penjaga yang bergegas keluar harus mengganggu serangan musuh sesegera mungkin dan memaksa mereka untuk berhenti menembakkan panah. Kapten Hancho dan timnya adalah kunci pertempuran ini. Apa yang harus mereka hadapi adalah panah biasa yang tak terhitung jumlahnya, serta spirit breaking arrows bercampur dengan mereka. Panah biasa tidak menimbulkan banyak ancaman bagi para elit ini. Bahkan jika mereka dipukul, mereka tidak akan terluka parah. Namun, spirit breaking arrows adalah cerita yang berbeda. Bahkan Kapten Hancho, yang merupakan petarung terkuat di antara mereka, akan terluka parah atau bahkan terbunuh hanya dengan satu serangan jika dia terkena spirit breaking arrow. Ini adalah strategi licik musuh. Sulit untuk menjaga terhadap panah biasa yang tak terhitung jumlahnya dengan spirit breaking arrows bercampur. Jika mereka lengah sedetik, mereka akan terancam tertabrak. Saat penghalang cahaya defensif yang dibentuk oleh lapangan menghilang, Kapten Hancho memimpin dan melayang ke langit. Auranya yang kuat menyebar ke segala arah. Dia menebas ke arah anak panah yang pada dengan parang di tangannya. Kemudian, sinar cahaya yang terlihat dengan mata telanjang keluar dari parang dan bertabrakan dengan panah di udara. Ping! 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 Cahaya yang dilepaskan oleh parang bertabrakan dengan panah yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan suara keras meledak.
Serangan musuh diblokir untuk sementara. Yang lain mulai mengikutinya. Namun, sinar cahaya yang mereka hasilkan dengan senjata mereka jauh lebih kecil daripada milik Kapten Hancho. Lebih dari 10 berkas cahaya dengan berbagai warna beradu dengan anak panah yang terus ditembakkan ke arah mereka. Panah biasa secara alami tidak bisa menahan sinar cahaya ini. Tapi Spirit Breaking Arrows adalah cerita yang berbeda. Tiba-tiba, Spirit Breaking Arrow menerobos cahaya pedang penjaga dan menembus dadanya. Suara panah yang menembus daging bisa terdengar jelas. Ah! Penjaga yang terkena Spirit Breaking Arrow langsung dikirim terbang mundur oleh momentum besar. Boom! Panah itu menabrak tanah bersama dengan penjaga. Bahkan membuat lubang di tanah, belum lagi penjaga, yang tubuhnya berkeping-keping. Ini adalah kekuatan dari Spirit Breaking Arrow. Itu beberapa lusin kali lebih kuat dari panah biasa. Kematian penjaga itu tidak berdampak sedikit pun pada yang lain. Semua orang fokus untuk bertahan di area yang mereka pimpin, tidak membiarkan satu panah pun menerobos garis pertahanan mereka. Selanjutnya, dua Spirit Breaking Arrows lagi ditembakkan di bawah penutup panah biasa. Salah satu penjaga mengalami nasib yang sama seperti yang sebelumnya. Tubuhnya tertabrak dan menabrak tanah, gagal untuk tetap utuh. Penjaga lain cukup beruntung untuk menghindari Spirit Breaking Arrow tepat waktu, tetapi dia juga ketakutan, dan keringat dingin keluar di dahinya. Dia baru saja berada di ambang kematian. Dia begitu dekat. Pada saat ini, Spirit Breaking Arrow muncul di depan Kapten Hancho dan hendak memukulnya. Namun, sebagai kapten penjaga dengan pengalaman tempur yang kaya dan kekuatan besar, dia tidak mudah menyerah. Dia siap menghadapi Spirit Breaking Arrow. Dia menebas dengan parangnya. Ping! Benturan parang dan anak panah menciptakan suara yang menusuk telinga. Kapten Hancho merasakan kekuatan besar yang ditransmisikan dari parang, menyebabkan lengannya mati rasa, dan dia hampir kehilangan pegangannya pada pegangannya. Untungnya, tebasan ini berhasil hampir memblokir Spirit Breaking Arrow. Pertempuran terus berkecamuk. Setelah beberapa saat, 5 penjaga yang tersisa telah meninggal. Tanpa kecuali, mereka semua terkena Spirit Breaking Arrow dan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ada penjaga lain yang tangan kirinya tertembak. Seluruh lengannya hampir hancur total, tetapi hidupnya dipertahankan, yang dapat dianggap sebagai keberuntungan besar di tengah-tengah kemalangan. Seiring berjalannya waktu, anak panah tidak lagi padat seperti sebelumnya. Sekarang semakin sedikit yang mendatangi mereka. Jelas, para penjaga yang bergegas keluar sebelumnya telah menemukan sumber panah dan menghentikan beberapa musuh melanjutkan serangan mereka. Meskipun demikian, penurunan jumlah anak panah tidak membuat semua orang lega. Karena Spirit Breaking Arrows, tidak ada yang berani ceroboh. Karena ada lebih sedikit panah yang ditembakkan sekarang, semua orang dapat melihat Spirit Breaking Arrows sebelumnya dan membuat persiapan tepat waktu. Ini sangat mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh Spirit Breaking Arrows. Pada saat ini, ada teriakan terus-menerus dan jeritan celaka yang datang dari hutan di sekitarnya. Semuanya, berkonsentrasilah dan tahan sebentar lagi. Kita sudah menemukan benteng musuh. Kita akan segera memenangkan pertempuran. Kemuliaan dan kekayaan melambai pada kita sekarang. Semua kebebasan, uang, keindahan, dan rumah mewah akan menjadi milik kita. Kapten Hancho menyemangati dengan keras. Dalam pertempuran barusan, semua orang telah menghabiskan banyak kekuatan fisik mereka. Dia harus membangkitkan pasukan lagi. Mereka tidak bisa mengendurkan kewaspadaan mereka ketika kemenangan sudah di depan mata. Di antara 3 gerbong binatang mewah yang terlindungi di tengah, baik gerbong pertama maupun terakhir membawa dayang yang bertanggung jawab atas hal-hal sepele sehari-hari, sedangkan yang tengah membawa target misi pengawalan Kapten Hancho dan yang lainnya. Di gerbong tengah, seorang wanita cantik parubaya sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun dengan erat. Dia adalah nyonya yang disebutkan Kapten Hancho. Bibi Sofia, apakah kita akan mati? Anak kecil itu bertanya. Agustus, itu tidak akan pernah terjadi. Bagaimana kamu bisa mati? Kamu adalah orang yang akan mencapai beberapa hal besar. Tempat yang akan kita datangi kali ini adalah tempat kamu akan melakukan hal-hal hebat di masa depan. Ketika kita tiba di sana, kita akan benar-benar aman. Tidak akan ada yang berani menyerang kita secara rahasia lagi. Hibur Sofia sambil tersenyum. Namun, senyumnya terlihat sedikit pahit. Meskipun mereka masih aman sekarang, dia tidak yakin apakah mereka bisa mencapai tujuan dengan selamat. Lagi pula, ketika mereka awalnya berangkat, ada ratusan penjaga, tetapi sekarang hanya beberapa lusin yang tersisa. Dan mereka masih agak jauh dari tujuan mereka. Apakah mereka bisa sampai di sana atau tidak akan tergantung pada takdir. Melihat anak laki-laki dalam pelukannya, Sofia menjadi bertekad. Dia berpikir, Agustus adalah anak kesayangan Tuhan. Kesengsaraan ini tidak lebih dari ujian dari langit. Aku percaya bahwa Agustus akan lulus tes dengan aman dan membuat beberapa prestasi besar. Bibi Sofia, mengapa begitu banyak orang ingin membunuh kita? Anak kecil itu bertanya.
Karena kamu ditakdirkan untuk mencapai beberapa hal hebat. Bagi orang-orang seperti kamu, surga akan memberikan beberapa tes. Selama kamu lulus tes, kamu akan membuat prestasi besar. Orang-orang di luar sana saat ini dikirim oleh langit untuk mengujimu. Jelas Sophia. Apa mereka semua orang jahat? Tidak persis. Mereka hanya melayani Tuhan mereka sendiri. Tidak ada orang yang benar-benar baik atau jahat. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Jika kita mati di sini hari ini, mungkin di buku-buku sejarah masa depan, akan ada sebuah kalimat, Augustus Washington adalah keturunan muda yang lalim dan manja yang menindas pria dan wanita. Dia diremehkan oleh dunia. Aku tidak. Aku orang baik. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Balas anak kecil itu cepat. Tentu saja aku tahu kalau kamu bukan orang seperti itu. Dengan demikian, kamu harus bertahan. Ketika kita tiba di tujuan kita, semuanya akan terserah kita di masa depan. Oke. Bibi Sophia, aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan lulus tes dan mengatur hal-hal di masa depan. Kata anak kecil itu dengan tatapan teguh. Jika Dominic ada di sini, dia akan sedikit terkejut. Meskipun bocah itu baru berusia sekitar 10 tahun, kata-kata yang dia ucapkan membawa semacam kekuatan meyakinkan yang beresonansi dengan surga planet ini. Tentu saja, kekuatan kecil ini dapat diabaikan Dominic. Setiap planet memiliki kesadaran surga sendiri, dan begitu pula pencelus star. Namun, planet hidup di tepi peradaban level 4 dapat dihancurkan dalam sekejap mata oleh Dominic, yang telah mencapai alam kaisar prasurga. Dia bahkan bisa melenyapkan kesadaran surga. Itu benar. Agustus, jika kita bisa tiba di tujuan kita dengan selamat, para penjaga di luar semuanya akan menjadi penyelamatmu. Terlepas dari alasan apa mereka mungkin harus mengantar kamu, kamu harus mengingatnya di dalam hati kamu dan tidak pernah melupakannya. Aku sudah berjanji pada mereka. Itu semua akan terserah kamu untuk menerapkannya. Kata Sophia dengan sungguh-sungguh. Bibi Sophia, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan apa yang kamu katakan. Dan aku tidak akan memperlakukan siapapun yang telah membantu kita dengan buruk. Kata anak kecil itu dengan serius. Pada saat yang sama, dia menambahkan dalam hatinya. Dan aku tidak akan pernah melepaskan siapapun yang ingin menyakiti kita. Nama anak kecil di gerbong itu adalah Augustus Washington, dan wanita cantik parubaya yang mengobrol dengannya adalah bibinya, Sophia Evans. Agustus adalah anak dari saudara kembar Sophia. 10 tahun yang lalu, saudara kembar Sophia tiba-tiba pulang ke rumah dengan membawa bayi yang baru lahir dan menitipkan bayi itu pada Sophia. Dia telah memberitahu Sophia bahwa bayi itu adalah putranya, bernama Augustus Washington, Pangeran Kekaisaran Washington. Setelah kata-kata itu, dia meninggal karena luka serius. Pada awalnya, Sophia sama sekali belum percaya. Dia berpikir tidak mungkin adiknya mengenal Raja Kekaisaran Washington, apalagi telah melahirkan seorang putra. Setelah kematian saudara perempuannya, itu tidak mungkin untuk dibuktikan, jadi dia telah melupakannya. Selama bertahun-tahun, Sophia telah membesarkan Agustus seolah-olah dia adalah anaknya sendiri, tetapi dia tidak pernah menyembunyikan identitasnya. Agustus adalah anak yang sangat cerdas sejak usia dini. Dia cepat mempelajari semuanya, yang membuat Sophia cukup puas. Itu sampai saat ini, ketika seseorang datang untuk memberitahu Sophia bahwa Agustus memang Pangeran Kekaisaran Washington. Raja Kekaisaran Washington sekarang sedang sakit parah dan sangat membutuhkan penerus takhta. Namun, raja muda itu hanya memiliki beberapa selir, yang hanya melahirkan beberapa anak perempuan, tetapi bukan seorang putra. Dalam keadaan seperti itu, penerus takhta hanya dapat dipilih dari antara putra-putra saudara raja. Tiba-tiba, raja ingat bahwa dia memiliki seorang putra di luar istana. Jadi dia telah memerintahkan para pengikutnya yang terpercaya untuk menemukan Agustus dan membawanya kembali untuk mewarisi takhta. Saudara-saudara raja telah berjuang agar putra-putra mereka berhasil naik takhta. Ketika mereka mendengar bahwa raja memiliki anak haram, mereka segera mengatur agar orang-orang mereka membunuh Agustus. Tidak diragukan lagi, salah satunya adalah dalang dari upaya pembunuhan ini. Saat ini, pertempuran di luar mengambil giliran baru. Musuh yang bersembunyi di hutan lebat dan menembakkan panah telah terbunuh satu demi satu, yang menguntungkan Kapten Hancho dan anak buahnya. Semua penjaga senang karenanya, mencium kemenangan yang mudah. Pertahankan itu! Karena musuh tersembunyi telah ditemukan, semuanya akan segera dibunuh. Kemenangan akhir sudah di depan mata. Kapten Hancho berteriak, berusaha menghibur para penjaga yang kehilangan semangat. Bahkan, orang-orang yang telah ditinggalkan untuk menjaga kereta binatang berada di bawah tekanan terbesar. Hampir setiap dari mereka terluka. Dalam menghadapi banyak panah biasa dan spirit breaking arrows di dalamnya, mereka harus memastikan keselamatan Lady Evans dan Tuan Agustus. Jika perlu, mereka bahkan akan memblokir serangan musuh dengan tubuh mereka. Lagi pula, jika terjadi sesuatu pada Nyonya dan Tuan Muda, mereka tentu akan dihukum mati oleh Raja. Sangat terinspirasi oleh kata-kata Kapten Hancho, beberapa penjaga, yang sudah kelelahan,
menggigit ujung lidah mereka dan memaksa diri untuk menangkis panah yang datang dari hutan lebat. Setelah pertempuran yang begitu panjang dan intens, mereka lelah dan terluka, hampir tidak bisa bertahan. Tiba-tiba, Spirit Breaking Arrow menembus tubuh seorang penjaga. Dengan tubuh penjaga, Spirit Breaking Arrow terbang lurus ke kereta binatang mewah tempat Sofia dan Agustus berada. "Lihatlah keluar!" Kapten Hancho menjerit. Tanpa ragu, dia menebas Spirit Breaking Arrow dan tubuh penjaga dengan pedangnya. Dalam sekejap, daging dan darah terbang ke segala arah. Meskipun Kapten Hancho telah mencegah panah dari memukul kereta binatang, anggota timnya telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan pedangnya. Untungnya, krisis itu diselesaikan sementara. Kapten Hancho tidak peduli tentang membunuh rekannya karena kesalahan. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi rekannya untuk bertahan hidup setelah terkena Spirit Breaking Arrow. Itu semua layak jika Lady Evans dan Tuan Agustus terluka. "Bertahanlah, teman-teman. Jangan mengendurkan usaha kamu saat kemenangan sudah di depan mata. Selama Lady Evans dan Tuan Agustus aman dikawal ke tujuan mereka, kita akan menikmati kekayaan besar dan posisi tinggi," teriak Kapten Hancho. Pertempuran masih berlangsung. Meskipun beberapa musuh yang bersembunyi di hutan telah ditemukan dan dibunuh, tidak mungkin untuk menghancurkan semuanya dalam waktu singkat, karena mereka tersebar di hutan sementara para penjaga agak kekurangan personel. Para penjaga yang tersisa untuk melindungi Sofia dan Agustus mulai mati. Bahkan yang terbaik, mereka tidak dapat menghindari serangan Spirit Breaking Arrows. Apalagi sekarang mereka benar-benar kelelahan. Akhirnya, hanya ada beberapa yang selamat dari tim asli. Meskipun Kapten Hancho dan penjaga yang relatif kuat yang selamat dapat melanjutkan perjuangan dengan musuh untuk sementara waktu, mereka semakin lemah dan lemah. Pada saat yang sama, para penjaga yang telah menyerang ke hutan lebat untuk mencari musuh tersembunyi menemukan bahaya besar. Sekelompok musuh tiba-tiba muncul di depan mereka. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang hampir sama, menyebabkan para penjaga menderita kerugian besar. Intuisi Kapten Hancho mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Biasanya, hampir semua musuh tersembunyi seharusnya hancur setelah waktu yang lama. Namun, panah masih terus ditembakkan dari hutan. Saat itu, ratusan Spirit Breaking Arrows bersiul melalui hutan, terbang menuju Kapten Hancho dan penjaga yang tersisa dengan kecepatan yang sangat cepat. Kapten Hancho dan para penjaga di sana tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka berdiri diam, bahkan lupa memblokir serangan Spirit Breaking Arrows. Sebenarnya, mereka sudah menyerah. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan melawan begitu banyak Spirit Breaking Arrows. Bahkan Kapten Hancho, yang terkuat dan paling kuat di antara mereka, merasa tidak siap untuk menghadapinya. Dia tahu betul bahwa, di bawah serangan yang begitu sengit, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan Sofia dan Agustus. Kereta binatang mewah itu sama sekali tidak mampu bertahan dari serangan sengit Spirit Breaking Arrows itu. Karena itu, dia berpikir bahwa Sofia dan Agustus pasti akan mati karena terkena panah-panah itu. Dan begitu keduanya meninggal, dia dan penjaga yang tersisa sudah selesai. Melihat Spirit Breaking Arrows semakin dekat dengan kereta binatang mewah, dia pulih dari keterkejutannya dan berteriak. "Lady Evans dan Tuan Agustus, lari! Demi Tuhan, lari!" Setelah mendengar perkataannya, Sofia dan Agustus dikuasai oleh rasa takut akan kematian. "Bibi Sofia!" Agustus menjerit ketakutan, wajahnya terkuras segala warna. "Jangan takut, Agustus. Aku akan melindungimu dari apapun," ucap Sofia lembut.